Jadi di video ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal kasus ujian kompetensi bidan agar sahabat bidan semuanya lebih bisa dekat dan juga mudah. Oke, Jangan sekarang lupa like, mari kita bahas soal kasus tekan tombol kehamilan subscribe, berikut ini. dan juga bunyikan Soal loncengnya yang pertama, agar kalian seorang dapat perempuan informasi umur terus dari 30 sini. tahun datang ke klinik dengan keluhan amenore 3 bulan. Hasil anamnesa, ibu mengatakan sering mual dan juga muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/100 mm Hg, nadi 84 kali per menit. TFU 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balotman, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Diagnosa yang tepat pada kasus tersebut adalah di soal ini dapat kita lihat yaitu ibu 30 tahun datang ke klinik dengan keluhannya amenore 3 bulan. Jadi kalau amenore 3 bulan dugaan kita adalah hamil. Pada pemeriksaan terdapat tekanan darah 140/100 mm dengan TFO-nya 1 jari di bawah pusat. Jadi dari sini bisa terlihat jelas tidak sesuai dengan usia kehamilan yaitu sekitar 3 bulan. Seharusnya 3 bulan TFU-nya masih berada 3 jari di atas simpisis, artinya TFU-nya jauh lebih besar dari usia kehamilan. Berarti kalau TFU jauh lebih besar dari usia kehamilan, apalagi di sini sudah dijelaskan juga terdapat bercak kecoklatan dan juga jaringan seperti gelembung. Berarti kita sudah bisa mendefinisikan bahwa soal ini termasuk ke dalam diagnosa mola. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. A. Abortus incipient. Tidak tepat karena tidak ada tanda-tanda abortus incipient. Yang B. Abortus imminent juga tidak tepat. C. Miss abortus tidak tepat. D. Mola hidatidosa. Ini sangat tepat sekali dengan tanda-tanda yang ada di soal ini. Selanjutnya di soal yang kedua, seorang perempuan umur 29 tahun G3P1A0 hamil 20 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesa, ibu merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadinya 82 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius dan HB-nya 11,2 gram per sen. Berapakah dosis tablet Fe yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? Kita lihat di soal yang kedua ini, ibunya hamil 20 minggu, berarti TM2, merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Apakah ibu anemia? Anemia atau hanya keluhan batas normal saja di TM kedua ini? Kita lihat hasil dari pemeriksaan, tekanan darahnya normal, nadi, respirasi, dan di sini HB 11,2, artinya tidak anemia. Karena ini adalah kasus yang bukan anemia melainkan kehamilan normal, maka jumlah pemberian tablet Fe adalah 1 kali 60 mg. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Yang ketiga, seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 12 minggu datang ke rumah sakit mengeluh nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesa, ibu mengatakan keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 3 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat di soal ini.
Ibunya hamil 12 minggu, berarti TM1. Di sini soalnya cukup menjebak ya, jadi harus kita bahas, memang benar-benar kita bahas, kita analisa. Hamilnya 12 minggu, berarti TM1. Ibunya mengatakan keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 3 jam yang lalu. Artinya abortus, tapi bukan insipien karena tidak sedang berlangsung. Karena baru 3 jam yang lalu. Terus ibunya juga mengeluh nyeri perut bagian bawah. Artinya keluar darah dengan gumpalan sejak 3 jam yang lalu juga. Terus lagi nyeri tekan abdomen. Ini nyeri tekan abdomen bagian bawah. Berarti pada saat diinspekulo tampak serviksnya membuka. Dan masih ada sisa-sisa jaringan di dalamnya juga. 3 jam yang lalu berarti belum komplit keluarnya, belum semua lahir lengkap. Jadi ini kemungkinan adalah abortus. Jadi kita harus mencerna lagi abortus yang mana. Kita lihat yang A, abortus iminen. Abortus iminen ini kurang tepat karena itu adalah abortus yang mengancam. Tidak seharusnya ada nyeri perut, padahal di sini ada nyeri perut. Yang B, abortus komplit. Seharusnya sudah semua keluar dan perdarahan seharusnya berhenti kalau komplit. Tapi di sini perdarahan masih berlangsung, berarti tidak tepat. Berlangsung dari mana? Di sini masih ada masih ada kontraksi uterus, berarti perdarahannya masih berlangsung. Yang C, abortus insipien. Ini juga kurang tepat yang C, karena perdarahannya 3 jam yang lalu dan masih berlangsung sampai sekarang, masih ada kontraksi di situ. Yang D, abortus incomplete, kemungkinan abortus incomplete karena tanda-tandanya sama seperti yang ada di soal nomor 3 ini. Yang E, molahidatidosa, ini kurang tepat karena ini yang keluar berupa gumpalan darah, gumpalan jaringan, bukan jaringan mola atau gelembung-gelembung. Jadi untuk pertanyaan nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah D. Sekarang soal nomor 4. Seorang perempuan umur 26 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan mual muntah, khususnya di pagi hari. Hasil anamnesa didapatkan bahwa haid terakhir 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, KU-nya baik, tekanan darah 110/70, nadi 80, respirasinya 24, suhunya 37 derajat Celcius, TFU-nya 2 jari di atas simfisis. Masalah apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini kehamilan kurang lebih 3 bulan, berarti masih TM1. Mengeluh mual muntah khususnya di pagi hari, normal sekali. Terdapat bahwa haidnya 3 bulan yang lalu, pemeriksaan umumnya keadaan umum masih baik. Mari kita lihat jawabannya di sini. Nausea. Nausea itu adalah istilah mual untuk kasus umum, bukan istilah kehamilan. Jadi ini kurang tepat. B, vomitus. Vomitus juga adalah vomitus itu sama seperti nausea, hanya dia muntah. Kalau nausea itu mual, vomitus itu muntah. Dan ini merupakan kasus umum, bukan kasus kebidanan. C, hiperemesis. Kalau hiperemesis itu mual muntah yang berlebihan. Biasanya KU-nya itu lemah. Kalau di sini KU-nya masih baik. KU-nya di sini masih baik sekali. Terus biasanya KU-nya lemah, ibunya sudah lemah sekali, tidak bisa datang ke BPM tanpa dibantu oleh orang lain. Yang D, morning sickness, ini kemungkinan karena mual muntah hanya di pagi hari sesuai dengan kasus di atas. E, salivasi gravidarum, ini merupakan hipersaliva atau kelenjar ludah yang berlebihan, tidak ada diterangkan pada kasus di atas. Berarti jawaban yang paling tepat kemungkinan adalah D. Jawaban yang paling tepat adalah D, morning sickness. Sekarang yang soal nomor 5 terakhir.
Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa, ibu merasa penuh di bagian perut bagian atas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70, respirasi 22 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU-nya 30 cm. Bagian fundus teraba bulat, keras, dan melenting. Pada bagian bawah teraba bulat, lunak, kurang melenting. DJJ-nya 140 kali per menit, terdengar jelas di atas pusat DJJ-nya. Apakah asuhan kebidanan yang tepat untuk dianjurkan pada kasus ibu tersebut? Kita lihat di sini hamilnya 32 minggu, berarti sudah masuk ke TM3, ibunya sesak, merasa sesak 1 minggu yang lalu, kemungkinan sesak karena kepalanya itu berada di atas. Ini di sini tadi bagian fundus teraba bulat, keras, dan melenting, jadi itu bisa menimbulkan sesak yang berlebihan. Pemeriksaan TTV-nya dalam batas normal semua di sini. Terus TFU-nya 30 cm, TFU. Palpasi kepalanya ada di bagian fundus. DJJ terdengar jelas di atas pusat, artinya adalah letak sungsang. Jadi ini kehamilan patologi sungsang, anaknya kehamilannya sungsang. Jadi asuhan yang paling tepat adalah kalau untuk sungsang kepala di atas, posisi yang paling tepat adalah gerakan kneces, yaitu posisi seperti sujud pada saat sholat, di mana dada dan juga bagian atas ibu menempel atau lebih rendah dari bagian perut dan juga panggul. Jadi di sini kita lihat gerakan kneces yang C, berarti jawabannya yang paling tepat adalah C, gerakan kneces. Oke, jadi seperti itu kira-kira contoh soal kehamilan di ujian kompetensi yang bisa kita bahas di sesi 2 ini. Agar bisa mendapatkan informasi seputar latihan soal-soal kasus ujian kompetensi dan juga penjelasannya, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share informasi ini ke sahabat-sahabat kalian yang lain, agar channel ini dapat lebih berkembang dan juga sahabat semua lebih dekat dengan kelulusan. Oke, tetap semangat untuk pejuang ujian kompetensi. Salam sehat, bahagia, dan juga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.